tahun atau 8 lama. Karena awal perjuangan Rasulullah, Fatimah umurnya adalah umur seperti itu, 4, 5, 6, 7, 8 tahun. Di saat Fatimah berumur 7 tahun, 8 tahun mendampingi Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran di depan pembesar Quraisy, pembesar orang-orang kafir yang berada di Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran, tiba-tiba ada salah satu dari mereka melemparkan batu dengan keras, sehingga batu itu mendarat di pelipis Nabi Muhammad, hingga Nabi Muhammad terbental ke belakang. Lalu Nabi Muhammad berdiri dengan tegak, seolah-olah tidak ada yang sakit, karena Nabi Muhammad SAW selalu ingin menampakkan bahwasanya beliau bukan orang yang lemah. Nabi Muhammad SAW masih ingin menyampaikan kebenaran. Lalu Fatimah menegurnya, "Abah, ada darah di pelipismu, ada darah di pelipismu, Abah." Nabi Muhammad tidak tahu bahwa ada darah di pelipisnya. Lalu Nabi Muhammad bergegas dengan cepat mengambil sorban itu, dan kemudian sorban itu ditempelkan di pelipis Nabi Muhammad. Lalu Fatimah bertanya, "Apa takut dengan darah?" "Tidak, putriku, aku tidak takut dengan darah. Akan tetapi aku takut jika darah ini menetes ke bumi, lalu bumi tahu bahwa ini darahmu, maka bumi akan marah, maka bumi akan mengutuk orang yang melemparkan itu. Aku tidak ingin umatku ini terkutuk, wahai Fatimah." Nabi Muhammad SAW begitu cintanya kepada umatnya. Tidak cukup sampai di situ, dakwah Nabi Muhammad ditolak kecuali sedikit yang menerimanya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kebenaran di kampung yang namanya adalah Kampung Taif. Nabi Muhammad masuk ke Kampung Taif dan menyampaikan kebenaran, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari makan, akan tetapi Nabi Muhammad ingin mengajak umat yang berada di Taif agar mereka sadar, agar mereka mengenal Allah, agar mereka selamat kelak di akhirat nanti. Kebaikan Nabi Muhammad SAW tidak disambut baik oleh mereka, dan ternyata sudah dikomando oleh pembesar Taif untuk menyiksa Nabi Muhammad. Dan masyarakat Taif ditanamkan kebencian bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang kurang ajar. Nabi Muhammad dilempari dengan batu, dan ketika Nabi Muhammad masuk ke Kampung Taif, semua gang-gang ditutup dan dijaga. Lalu Nabi Muhammad SAW dikerumuni oleh anak-anak kecil yang membawa sandal, membawa batu kerikil, bahkan membawa batu yang besar untuk dilemparkan ke wajah Nabi Muhammad. Dilempari terus sampai menjelang siang. Dan kemudian Nabi Muhammad merasakan lelah. Nabi Muhammad bermisi, "Wahai Kampung Taif, jika engkau tidak bisa menerimaku, izinkan aku untuk keluar dari kampung ini." Kata mereka, "Tidak Muhammad, engkau masuk tanpa izin, kamu harus mati di sini." Lalu Allah menggerakkan hati mereka, dan kemudian mereka sadar, jika Muhammad terus-terusan di sini, mati di sini, kita yang akan repot, kita yang akan berurusan dengan kafilah ya Muhammad. Lalu berundinglah mereka. Kemudian dikerahkan pemuda yang gagah, yang kuat untuk menuju satu gang, yaitu gang satu-satunya untuk jalan keluar. Dan kemudian pembesar-pembesar Taif itu berkata, "Hai Muhammad, jika engkau ingin keluar tuh lewat sana, semua jalan ditutup kecuali jalan itu." Lalu Nabi Muhammad melihat pemuda yang berada di dua barisan itu. Nabi Muhammad sadar mereka tentu akan berbuat yang tidak baik terhadapku, tapi aku tidak bisa terus-terusan di sini karena aku ditunggu di luar sana, aku ditunggu oleh orang-orang yang menerimaku di sana. Itu yang ada di pikiran Nabi Muhammad. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW bertawakal dan menuju ke pintu yang sudah dijaga oleh dua barisan itu. Dan ketahuilah, di saat Nabi Muhammad baru melewati orang yang berada di barisan itu, orang yang gagah, orang yang kuat, dengan menggenggam tangannya lalu memukul Nabi Muhammad hingga terkena pelipis Nabi Muhammad yang sebelah kanan, hingga Nabi Muhammad terpental ke sebelah kiri, dan ternyata di sebelah kiri sudah disambut oleh orang yang berada di sebelah kiri dengan pukul yang lebih keras lagi. Dan saat itu
berteduh, untuk mencari tempat beristirahat. Bayangkan, dipukuli, jatuh dipukuli, alangkah sakitnya dirimu saat itu. Ya Allah, Rasulullah. Karena ingin menyampaikan syahadat kepada kami, ya Rasulullah. Tiba-tiba terlihatlah pohon kurma. Lalu Nabi Muhammad mendekat ke pohon kurma itu. Dalam riwayat lain adalah pohon anggur. Nabi Muhammad duduk. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menghadap ke Kabuk Taif. Dan ketika Nabi Muhammad menghadap ke Kabuk Taif, wajah Nabi Muhammad berlinangan air mata. Lalu Nabi Muhammad berdoa, Ya Allah, jangan siksa mereka, ya Allah. Tiba-tiba malaikat datang, malaikat Jibril datang, lalu berkata kepada Nabi Muhammad, Ya Rasulullah, sungguh umatku keterlaluan, ya Rasulullah. Nabi Muhammad terdiam. Ya Rasulullah, sungguh umatku sangat keterlaluan. Dan Nabi Muhammad pun terdiam lagi. Ya Rasulullah, sungguh umatku sangat keterlaluan. Jika engkau izinkan akan aku angkat gunung itu, akan aku jatuhkan di atas kepala mereka. Nabi Muhammad SAW yang lemah itu, yang lemah itu, mendengar perkataan malaikat Jibril akan mengangkat gunung. Lalu Nabi Muhammad berdiri dengan tegap dan berkata, Wahai malaikat Jibril, jangan engkau lakukan itu. Aku masih ingin berharap mereka bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku masih ingin mereka memiliki keturunan yang ahli iman. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan dengan tinggi-tinggi dan berkata, dan kemudian Nabi Muhammad berdoa, Ya Allah, berilah petunjuk kepada umatku, ya Allah. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu Muhammad SAW begitu cintanya kepada umatnya. Tidak ingin umat ini sengsara, tidak ingin umat ini tersiksa. Dan dikisahkan ada sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Sayyidina Thawban. Sayyidina Thawban setiap hari berkhidmat kepada Rasulullah. Sayyidina Thawban setiap hari senang melayani Rasulullah, sehingga ia setiap hari melihat wajah indah Nabi Muhammad SAW. Alangkah bahagianya orang-orang yang bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Alangkah bahagianya orang-orang yang beriman bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk melihat Nabi Muhammad di dunia ini, walau hanya dalam mimpi-mimpi kami. Sayyidina Thawban setiap hari khidmat kepada Rasulullah. Sayyidina Thawban senang melayani Rasulullah. Ketika itu Nabi Muhammad mengabarkan kepada Sayyidina Thawban bahwasannya ia termasuk ahli surga. Orang yang mendengar bahwasannya ia ahli surga pasti ia akan senang, ia akan gembira. Akan tetapi apa yang dirasakan oleh Sayyidina Thawban ketika Sayyidina Thawban mendengar bahwasannya ia termasuk ahli surga, beliau seketika itu langsung sakit dan ia sadar bahwasannya ia akan meninggal.
dan ia akan meninggalkan Rasulullah atau Rasulullah akan meninggalkannya. Ketika Sayyidina Thauban sembuh, ditanyakan oleh Rasulullah, "Ya Thauban, apa yang membuat engkau sakit?" Sayyidina Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, setiap hari saya melihat engkau ya Rasulullah. Setiap hari saya senang melayani engkau ya Rasulullah. Akan tetapi ketika engkau mengabarkan kepadaku bahwasannya aku akan masuk surga, aku ini siapa ya Rasulullah? Dan engkau siapa ya Rasulullah? Iya, aku akan masuk surga. Tapi surgaku tidak sama denganmu ya Rasulullah. Surgamu surga yang paling tinggi, sedangkan aku bukan termasuk golonganmu ya Rasulullah." Lihatlah, seorang sahabat Nabi ketika tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah langsung sakit. Hamba akhir zaman ini sudah naik jabatan, sudah memiliki harta dunia sedikit saja, sudah lupa sama Rasulullah, sudah tidak ingat lagi sama Rasulullah. Iya, kita semua termasuk umat Rasulullah dan dijamin akan masuk surga. Ketahuilah, hakikat umat Rasulullah adalah ketika nanti di padang mahsyar, yakni yaumul fasl. Siapa sesungguhnya umat Rasulullah dan siapa sesungguhnya yang bukan umat Rasulullah. Semoga kita semua diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah orang yang mencintai kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjelang meninggalnya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, "Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku." Kemudian datang kabar daripada Jibril alaihissalam. Dari Jibril alaihissalam, bahwa kabar gembira kepada Rasulullah, "Absyir ya Muhammad, bergembiralah wahai Muhammad, umatmu sudah aman." Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, "Ya Rasulullah, sepertiga lagi ada salah-salah." Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkannya dan kemudian masuk surga. Semoga golongan ini juga termasuk kita semua. Amin. Namun tiba-tiba Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggikan suaranya daripada sebelumnya. "Ya Jibril, ya Jibril, sepertiga sudah masuk surga. Lalu sepertiganya lagi kemana wahai Jibril?" Takut umatnya masih ditinggal, takut umatnya tak masuk surga. Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, "Ya Rasulullah, ini adalah orang yang bandel, orang yang tak karu-karuan, namun mereka ahli la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan di hatinya ada kecintaan kepadamu, dan mereka akhirnya masuk surga." Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ujung sana hingga ujung sini akan masuk surga. Namun bukan berarti kita enak-enakan saja, senang-senang saja, kemudian tidak menjalankan perintah Rasulullah, perintah Allah, dan malah bermaksiat. Lebih parahnya lagi adalah orang beriman seperti kita, orang beriman namun tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah. Dikisahkan dalam kisah di sebuah padang mahsyar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita pada mahsyar kepada para sahabat bahwasannya orang besar seperti Ali karramallahu wajhah menangis, orang besar seperti Sayyidina Abu Bakar menangis, orang besar seperti Utsman menangis, karena pada mahsyar adalah tempat yang sangat mengerikan. Bermacam-macam manusia,
bermacam-macam manusia. Ada yang berjalan merangkak kemudian diinjak oleh manusia lainnya. Ada yang berjalan dengan lututnya, ada yang berjalan dengan kepalanya, ada juga yang berenang di darah yang busuk. Sungguh hari itu adalah hari yang sangat menyeramkan, hari yang sangat mengerikan. Manusia pada hina. Namun tiba-tiba datanglah suatu rombongan itu sangat bersahaya. Rombongan laki-laki dan rombongan wanita. Rombongan laki-laki dipimpin oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rombongan wanita dipimpin oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Rombongan ini berjalan dengan sangat cepat menuju surga, berjalan di atas kepala manusia-manusia lain di padang mahsyar. Kemudian di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju surga, tiba-tiba ada manusia yang mengatakan, "Ya Rasulullah, tunggu kami ya Rasulullah, tunggu kami." Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh sedikit pun dan terus melanjutkan perjalanannya ke surga. "Ya Rasulullah, tunggu kami ya Rasulullah, kami umatmu." Berhenti Nabi Muhammad dengar kalimat "kami umatmu." Nabi Muhammad tak sanggup melanjutkan perjalanannya dan kemudian berbalik bertanya kepada mereka yang mengaku bahwa mereka adalah umat Nabiullah Muhammad. "Mana umatku?" "Kami ya Rasulullah, kami." Nabi Muhammad melanjutkan pertanyaannya, "Bagaimana aku tahu kalau engkau adalah umatku?" "Ya Rasulullah, aku pernah umrah. Ya Rasulullah, aku pernah haji. Ya Rasulullah, aku pernah membangun masjid. Dan mungkin ada yang mengatakan aku pernah sedekah, aku pernah ini itu dan lain sebagainya, melakukan kebaikan-kebaikan di dunia." Dan memang betul mereka melakukan kebaikan di dunia, dan memang mereka adalah umat Nabiullah Muhammad. Namun tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggelengkan kepalanya dan mengatakan, "Tidak, aku tidak mengenalimu untuk saat ini, karena engkau ketika di dunia tidak mengenaliku di hatimu." Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang perlu kita khawatirkan adalah ketika di dunia, adalah ketika di padang mahsyar kita tidak dikenali oleh Nabi Muhammad yang seharusnya kita memetik hasil daripada kebaikan kita di dunia, namun tidak dianggap oleh Rasulullah SAW. Dan pahamilah makna ini untuk berubah kehidupan kita agar menjadi kehidupan yang lebih baik dengan cinta kepada Nabiullah Muhammad SAW, sehingga ketika nanti di padang mahsyar kita bisa dikenali dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad, dengan cinta kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Karena kita cinta, maka cinta perlu pembuktian. Dan pembuktian cinta kita adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan penuh kecintaan, dan mencintai ahli bait, mencintai para sahabat, mencintai orang-orang soleh yang dicintai oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dan setelah Nabi Muhammad diberi kabar daripada Jibril tentang jaminan umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga, kemudian dipersilahkanlah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa yang sedari tadi menunggu di luar, dipersilahkan masuk oleh Rasulullah, mengucapkan salam, dan kemudian Rasulullah menjawabnya. Kemudian Rasulullah ditawari oleh Israel alaihissalam, "Ya Rasulullah, aku disuruh oleh Allah untuk mencabut nyawamu atau membiarkan engkau." Dalam satu riwayat disebutkan, "Aku disuruh oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu, al-baqa'u fid dunya, kekal di dunia, atau ar-rafiqul a'la, bersama Allah." Nabiullah Muhammad SAW menjawab, "Ar-rafiqul a'la, bersama Allah." Kemudian Nabi Muhammad berdoa agar umatnya selamat. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan kepada Israel alaihissalam, "Ya Israel, kalau begitu cabut nyawaku ya Israel, cabut nyawaku kalau memang sudah waktunya."
mulailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicabut nyawanya oleh Israel, dicabut nyawa beliau, dicabut nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdiri, mahadza ya Israel, apa ini wahai Israel? Israel alaihissalam menjawab, ini adalah sakaratul maut ya Rasulullah, itu adalah sakitnya sakaratul maut. Kemudian Nabiullah Muhammad mengangkat tangannya dan mengatakan, Allah, innalil mauti la sakarat, sungguh di dalam kematian ada sakitnya kematian. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon kepada Allah, Allahumma khafif alayya sakaratul maut, ya Allah ringankan sakaratul mautku ya Allah. Dijawab oleh Israil alaihissalam, ya Rasulullah, itu sudah kuringankan 70 kali. Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menoleh dan mengatakan dan bertanya kepada Israil, ya Israil, sudah 70 kali kau ringankan? Iya ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut nyawa seorang hamba lebih lembut daripada caraku mencabut nyawamu. Nabi Muhammad menangis dan itu adalah tangisan Nabi Muhammad yang terakhir. Nabi Muhammad menangis dan kemudian mengatakan kepada Israil, bertanya kepada Israil, ya Israil, sudah 70 kali engkau ringankan tapi rasanya masih sakit. Iya ya Rasulullah, lalu bagaimana engkau mencabut nyawa umatku? Allah, yang diingat umatnya. Kemudian Israil alaihissalam menjawab, ya Rasulullah, umatmu manusia biasa yang ku cabut nyawanya begitu saja. Nabi Muhammad menangis, mengangkat tangannya, Allah, innalil mauti la sakarat, sungguh di dalam kematian ada sakitnya kematian. Allahumma khafif ala ummati sakaratul maut, ya Allah ringankan untuk umatku sakaratul maut. Wasakil alayya, dan bebankan kepadaku ya Allah. Sampai kita tidak sadar doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Itu adalah doa cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Kalau ada seorang ibu yang ketika anaknya sakit dan kemudian ibu tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan anakku yang sakit, biarkan aku saja yang sakit ya Allah, biarkan aku saja. Adakah ibu yang seperti itu? Ya, semua ibu akan seperti itu, karena saking cintanya kepada anaknya. Doa Rasulullah, doa Nabi Muhammad juga seperti itu, karena cintanya Nabi Muhammad, kasih sayangnya Nabi Muhammad tidak pernah bisa diterjemahkan oleh akal kita. Wasakil alayya, bebankan kepadaku. Dan permintaan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabulkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian setelah Nabiullah Muhammad merasakan dahsyatnya sakaratul maut, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi mengangkat tangannya, kemudian semakin menurun dan jatuh di tangan Siti Aisyah yang pada waktu itu memangku kepala Rasulullah, merasakan berat kepala Rasulullah. Setelah itu Siti Aisyah sadar bahwasanya Nabi Muhammad telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian Siti Aisyah bingung dan meletakkan pelan-pelan kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mengatakan kepada para sahabat bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Para sahabat bingung
Sayyidina Ali terduduk, lututnya tidak bisa berdiri. Sayyidina Utsman, mulutnya tidak bisa berbicara. Pada saat itu Madinah sangat heboh. Sayyidina Umar bin Khattab adalah sahabat yang paling sedih dan tidak percaya akan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar waktu itu masuk ke rumah Rasulullah dan melihat Rasulullah dan mengecup kening Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau harum dalam keadaan hidup dan tetap harum setelah meninggal dunia." Salawat Nabi Muhammad. Dan tibalah saatnya ketika Rasulullah SAW dikuburkan. Setelah dikuburkan oleh para sahabat dan para ahli bait. Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan kepada Sayyidina Anas, "Wahai Anas," sambil menangis Siti Aisyah, sambil menangis Fatimah Az-Zahra, "Wahai Anas, bagaimana engkau tega menaburkan debu di atas kepala Rasulullah SAW?" Sayyidina Anas kaget, menangis dan mengatakan, "Wahai binta ya Rasulullah, sungguh jika kami tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan ada yang bisa mengubur Rasulullah SAW." Ini yang dikatakan Sayyidina Anas, bahwasannya mereka tidak sadar ketika mengubur Rasulullah SAW. Jikalau mereka ada yang sadar, maka tidak ada satupun yang sanggup mengubur Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita di sini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita di sini diberikan keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Moga-moga kita di sini diberikan keselamatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang lebih baik kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah menjayakan majelis zikir ini, yang telah bersama-sama memeriahkan hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Amin. Allahumma amin. Hadza billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.